Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season kedua episode ke-7. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Finch yang sedang memberitahu Reese terkait saat ini mereka telah berhasil mendapatkan nomor yang telah muncul sebelumnya. Dan mendengar hal itu Reese bertanya-tanya, siapa orang bodoh yang terlibat dalam situasi mengancam hidupnya untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Leon terlempar dari salah satu bangunan gedung diikuti oleh dua pria yang terlihat ingin membunuhnya. Lantas Reese langsung mau tak mau menyelamatkan Leon serta membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian Reese mengantarkan Leon ke markas milik mereka karena saat ini telah muncul nomor lain sehingga ia tak memiliki waktu untuk mengawasinya. Di sana Leon mulai bertanya-tanya terkait siapa Finch yang sebenarnya. Dan Reese menjawab bahwa Finch adalah orang yang membantu dirinya menyelamatkan Leon untuk 2 kali pada malam itu. Reese juga menegaskan mereka memiliki pekerjaan lain untuk diurus sehingga ia meminta kepada Leon untuk tak pergi kemana-mana terlebih dahulu karena mafia Rusia masih menginginkan kematiannya. Kemudian Reese menunjukkan Leon tempat yang harus ia tempati serta menjelaskan peraturannya jika ia tak boleh membuka jendela, tak boleh melakukan telepon dan memegang komputer milik Finch. Reese menegaskan ancaman apabila Leon memegang komputer milik Finch, maka Bir akan membunuhnya. Setelah urusan mereka selesai dengan Leon, Reese serta Finch langsung memutuskan untuk menghampiri sebuah rumah sakit agar bisa melihat siapa nomor berikutnya yang akan muncul. Dan di sana Finch mencoba memasuki rumah sakit dengan cara menginvestasikan uangnya di dalam rumah sakit itu. Kebetulan, di sana mereka bertemu langsung dengan nomor yang baru saja muncul dari mesin itu yang bernama Dr. Madeleine Enright, yang merupakan dokter bedah jantung ternama di Amerika. Finch mulai melakukan penyadapan dengan cara menyimpan kacamata yang serupa dengan kacamata yang Maddie gunakan di sebuah sofa. Dan benar saja, saat Dr. Maddie lain yang bisa kita panggil sebagai Maddie mengambil kacamata itu, dan tak lama setelah Maddie meninggalkan Reese serta Finch, pengelola rumah sakit memberitahu mereka bahwa Finch dan Reese harus meninggalkan lantai itu, karena pada lantai tersebut akan segera diadakan operasi yang cukup sangat sensitif. Saat ini terlihat Maddie sedang menjelaskan kepada pasiennya yang bernama Tuan Veldy jika ruangan itu telah dipersiapkan untuk melakukan operasi denyut jantung. Serta ia juga menjelaskan rincian langkah-langkah yang harus Tuan Oliver jalani jika ia ingin melakukan operasi itu. Di sana Maddie juga mendapatkan panggilan bahwa telah ada anggota geng Albania yang tertembak dalam sengketa perebutan daerah kekuasaan. Lantas dengan segera, Maddie menghampiri pasiennya untuk mengambil alih operasinya, serta ia juga berhasil menenangkan salah satu teman dari pasien itu yang membawa senjata. Reese yang melihat itu kebingungan dengan ancaman apa yang kemungkinan terjadi pada Maddie. Finch menjelaskan ancaman itu bisa datang dari mana saja, entah itu dari malpraktik masa lalu, keluarga korban yang tak terima akan operasi yang Maddie lakukan, atau bisa saja dari seseorang dari kehidupan pribadi milik Maddie. Saat Maddie sedang beristirahat, ia dihampiri oleh istrinya yang bernama Amy. Maddie menjelaskan keluh kesahnya bahwa ia telah lelah dan ia masih harus melakukan operasi kepada Tuan Oliver. Melihat suaminya lelah, Amy mulai menyemangati Maddie serta memberitahu bahwa dirinya akan selalu menghadiri sebuah penggalangan dana di sebuah taman. Di satu sisi, Lionel sedang menghampiri sebuah TKP dan di dalam mayat tersangka itu, Lionel menemukan sebuah kartu nama. Setelah ia periksa kartu nama itu ternyata milik Carter, yang langsung dengan segera ia memberitahukan hal itu kepada temannya. Kembali kepada rumah sakit, ketika Maddie memasuki ruangannya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Alistair Weasley. Ali menjelaskan niatannya menghampiri Maddie adalah untuk mengancamnya, dan Ali memperlihatkan jika saat ini Amy sedang berada di sebuah taman. Ali memberitahu bahwa saat ini ia telah mengutus penembak jitu untuk membunuh Amy. Ali meminta Maddie untuk membuat Oliver selamat dari operasinya dan meminta kepada Maddie untuk melakukan kesalahan dalam melakukan operasi terhadap Oliver. Beruntungnya, Finch dan Reese pun ternyata mendengar ancaman dan rencana yang telah Ali buat kepada Maddie. Reese pun menyadari jika Ali telah membuat Maddie menjadi tersangka dalam rencana pembunuhan itu. Finch juga menyadari bahwa itu adalah ancaman untuk Maddie.
Ia bahkan berpikir bahwa media akan aman dengan penjagaan yang ketat dari keamanan Oliver. Sehingga mereka dengan segera Finch langsung meminta kepada Reese agar segera pergi ke taman untuk menyelamatkan Amy terlebih dahulu. Di TKP, Carter dan Lionel kembali melihat rekaman pembunuhan itu. Lionel juga memberikan hasil temuannya di dalam jasa tersebut dan meminta kepada Carter untuk kembali kartu nama itu. Lionel bahkan menyarankan Carter untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum ada orang lain yang mempertanyakan terkait kartu nama itu. Saat ini Maddie baru saja menerima video dari Ali terkait ancamannya terhadap Amy. Hal itu membuat Maddie mau tak mau menyetujui instruksi yang telah diberikan Ellie kepadanya. Sementara itu, Finch memanfaatkan kesempatan untuk memasuki ruangan milik Maddie. Ia langsung menelpon Reese untuk menjelaskan jika dirinya telah berhasil memasuki ruangan Maddie dan berniat untuk mencari tahu apa hubungan Ali dengan Oliver. Reese memberitahu Finch terkait situasi di taman, bahwa di keramaian seperti itu akan sangat sulit untuk mencari tahu di mana penembak jitu yang telah Ali siapkan berada. Finch pun lalu memberikan gambar dari penembak jitu itu agar dapat memudahkan Reese mencari tahu di mana lokasi dari penembak jitu tersebut. Kemudian Finch mencoba untuk membuat operasi itu terlambat dengan memasukkan data yang salah agar suplai darah untuk Oliver diperiksa kembali oleh pihak rumah sakit. Karena berkat pengalamannya yang banyak sekali, Reese berhasil dengan cepat menemukan lokasi dari penembak jitu itu dan dengan segera menghampirinya. Kemudian Reese langsung berhasil melumpuhkan penembak jitu itu dengan cepat dan kemudian mendapatkan telepon dari penembak jitu itu. Dan ternyata orang yang berbicara di sana adalah Ali yang meminta kepada Reese untuk tak mengambil tindakan lebih lanjut. Karena Ali ternyata tak hanya memiliki satu penembak jitu saja untuk membunuh Amy. Ia juga meminta Reese untuk menghampiri sebuah bar. Di kantor polisi, Carter masih bertanya-tanya terkait siapa orang yang memiliki kartu nama miliknya. Serta ia bingung terkait kode yang ada di dalam belakang kartu nama itu. Dan beruntung, ia berhasil memecahkan sebuah kode yang memberikannya petunjuk terkait sebuah perusahaan. Di taman, Reese langsung meminta kepada bantuan Lionel untuk mengawasi Amy sementara. Karena saat ini Amy merupakan target dari penyerangan pembunuhan berencana. Finch tersadar musuh mereka adalah tim profesional dan ia kebingungan untuk mengetahui siapa yang mereka hadapi sebenarnya. Tetapi beruntung, ternyata Finch mengetahui seseorang yang sempurna untuk mencari tahu hubungan apa yang terjadi pada Oliver dengan Ali. Tak lama kemudian, Leon langsung menerima telepon dari Finch yang memintanya untuk mencari tahu siapa Oliver yang sebenarnya dan apa kaitannya dengan Ali. Sebelum mencari informasi itu, Leon sempat mendapatkan kendala karena Bir yang sedang menjaga komputer milik Finch. Lantas dengan segera Finch memberikan perintah kepada Bir untuk tak menyakiti Leon. Dan Leon pun segera mencari tahu siapa yang berniat menyakiti Oliver serta apa kaitannya dengan Ali. Di sana Finch sempat menegaskan agar Leon tak mencari tahu batasan apa saja yang ada pada komputernya. Setelah Reese tiba di bar, ia bertemu langsung dengan Ali. Tanpa basa-basi, Reese dengan cepat menodongkan pistol kepada Ali untuk melindungi dirinya dari penjaga Ali yang berada di dekat pintu. Ali berkata bahwa dirinya memiliki kamera sendiri serta unit yang siap segera membunuh Amy. Sehingga ia meminta Reese untuk menyimpan senjatanya. Reese memberikan dugaannya jika mungkin saja Ali adalah mantan anggota M16 yang telah menyewa mantan resimen AD khusus untuk melakukan tugas itu. Dan Ali membenarkan dugaan yang Reese berikan, serta ia memberitahu dugaannya jika mungkin Reese adalah mantan anggota CIA yang telah Oliver sewa untuk memberikan pengamanan tambahan. Ternyata Reese menyangkal hal itu sebab jasanya melindungi orang yang tak dijual untuk siapapun. Ali menegaskan bahwa Reese saat ini harus menjauhi taman itu dan meninggalkan Amy karena ancaman yang ia berikan takkan main-main dalam membunuhnya. Ketika Reese hendak menjadikan Ali sebagai tawanannya, penjaga Ali yang berada di pintu dengan segera membantunya. Di sana Reese mau tak mau harus menembak penjaga itu dan kehilangan jejak dari Ali. Di dalam rumah sakit, Maddie yang sedang bersiap dihampiri oleh Finch yang menjelaskan bahwa rekannya saat ini sedang mencoba untuk menyelamatkan Amy. Sehingga ia meminta kepada Maddie untuk telah melakukan prosedur yang Ali minta. Finch juga menjelaskan ia telah membuat rumah sakit menunda operasi itu dengan menyabotase stok darah yang ada di dalam rumah sakit. Dan bahkan Finch meminta Reese untuk tak membuat Ali curiga akan penyelamatan yang Finch akan lakukan terhadap Amy. Setelah Maddie pergi, Finch mempertanyakan bagaimana keadaan di taman saat ini. Reese menjawab bahwa acara minumnya dengan Ali tak berjalan dengan baik dan Reese menjelaskan jika tak hanya satu orang saja yang mencoba untuk membunuh Amy. Lalu Finch memutuskan untuk kembali ke ruangan Maddie agar memberitahu
Rhys jika waktu yang mereka miliki semakin menipis. Hingga tak lama kemudian Leon langsung menelpon Finch untuk memberitahu jika ternyata Oliver memiliki proyek besar-besaran. Leon menjelaskan bahwa telah ada yang bertaruh akan anjloknya perusahaan milik Oliver. Dan ada kemungkinan jika perusahaan Oliver anjlok, maka Ali dan rekan-rekannya lah yang akan mendapatkan keuntungan besar atas bangkrutnya saham perusahaan milik Oliver. Dan atas informasi yang Leon berikan, Finch memutuskan untuk memasuki ruang operasi untuk memberitahu Maddie jika rekannya masih berusaha untuk menyelamatkan Amy. Lantas hal itu membuat Maddie mengambil istirahat dalam operasi tersebut. Di luar ruangan operasi, Finch kembali memberitahu bahwa rekannya masih membutuhkan waktu untuk menyelamatkan Amy. Dan ketika Maddie meninggalkan Finch, ia mendapatkan telepon dari Ali yang mempertanyakan mengapa Maddie memperlambat kematian Oliver. Ali pun menegaskan kembali ancamannya itu bahwa dirinya serius dalam membunuh Amy. Ia juga mencoba menghubungkan Amy dengan Maddie, dan di sana Maddie bersyukur karena ternyata masih bisa mendengar suara dari Amy. Finch tersadar, Ali mengetahui operasi itu telah diberhentikan, sehingga ia menduga mungkin saja telah ada mata-mata di dalam rumah sakit itu. Dan Rhys pun menjelaskan bahwa mereka tak punya pilihan lain selain membawa Amy pergi dari taman. Di satu sisi, Carter telah berhasil menghampiri perusahaan yang memiliki kartu namanya. Di sana ia sempat bertanya kepada pemilik perusahaan itu, tetapi perhatiannya teralihkan terhadap agen Snow yang ternyata baru saja keluar dari perusahaan tersebut. Kembali ke taman, di sana Rhys meminta kepada Lionel untuk mengalihkan perhatian dengan cara membuat keributan di taman itu. Lantas Lionel pun membuli salah satu polisi yang sedang berjaga, dan keadaan semakin heboh itu membuat Rhys berhasil menyimpan telepon sekali pakai yang berada di tas milik Amy. Di dalam rumah sakit, Finch mendapatkan kabar dari Leon bahwa semua file terkait perawatan Oliver berada di folder sampah, sehingga orang yang mengetahui operasi itu hanyalah orang terdekat dari Oliver saja. Saat ini, Amy telah berhasil menerima telepon yang Rhys berikan padanya, dan Rhys pun memperkenalkan dirinya jika ia adalah orang yang dapat menyelamatkan Amy dalam bahaya yang sedang ada di sekitarnya. Rhys meminta kepada Amy untuk terus berada di telepon itu, agar dirinya bisa memberitahu Amy untuk pergi dari tamannya dengan aman. Rhys juga mendapatkan kabar dari Finch jika saat ini Maddie sedang memulai proses pengangkatan arteri jantung milik Oliver. Setelah Carter berhasil mengikuti kemana agen Snow pergi, ia memutuskan untuk bertanya secara langsung apa yang agen Snow sedang lakukan. Agen Snow melihat Carter tentu terkejut, dan ia menjawab bahwa Carter harus memberitahukan Rhys jika masalah besar sepertinya akan segera terjadi. Snow pun lalu menunjukkan bom yang terpasang pada badannya. Snow menjelaskan jika orang yang menyuruhnya sedang melakukan misi tanpa memperdulikan apapun yang terjadi pada orang lain. Tak lama kemudian pun sebuah tembakan mengarah pada lampu tempat itu, sehingga membuat Carter mau tak mau harus beradu tembakan. Sayangnya, hal itu juga membuat Snow dan orang-orang tersebut berhasil melarikan diri dari pandangan Carter. Saat asisten Oliver sedang bersantai, Finch menghampirinya untuk menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah memberitahukan situasi di rumah sakit itu kepada Ali. Namun mendengar hal itu membuat asisten Oliver kebingungan terkait akan apa yang Finch bicarakan. Ia juga menjelaskan jika dirinya berharap akan berhasilnya operasi yang Oliver lakukan, karena ia telah merencanakan untuk merealisasikan sebuah proyek bersama temannya itu. Dan saat mendengar penjelasan dari rekan asisten Oliver, membuat Finch kebingungan dengan siapa yang telah membocorkan informasi itu kepada Ali. Lantas Finch langsung dengan segera memasuki ruangan operasi untuk memberitahu Maddie terkait operasi mereka yang sebelumnya masih dalam perkembangan. Dan hal itu membuat Maddie memutuskan untuk mengusir semua suster yang membantunya. Finch pun memberikan kode kepada Rhys untuk segera membawa Amy keluar dari taman itu. Dan saat melihat Amy pergi dari taman, membuat Ali langsung menyuruh seluruh asetnya untuk segera membunuh Amy. Beruntungnya, para aset Ali berhasil kehilangan jejak dari Amy. Tetapi hal itu tak bertahan lama, karena beberapa aset ternyata kembali berhasil mengejarnya. Dan beruntung lagi, Rhys berhasil menghajar orang-orang itu dan membawa Amy pergi kembali dari taman tersebut. Ketika Lionel hendak meninggalkan taman, ia ternyata bertemu dengan polisi yang sedang menjaga taman itu, dan ia langsung meminta maaf karena dirinya telah mempermalukan temannya sendiri yang sedang berjaga. Polisi itu berkata bahwa hanya dirinya sendiri yang bertugas untuk bersiaga di taman itu. Dan ketika Rhys sedang membawa Amy keluar, seorang polisi menghampiri mereka sembari menodongkan pistol kepada Amy. Di ruang operasi, salah satu suster meminta untuk tinggal bersama Maddie karena ia yakin Maddie tak akan mampu melakukan operasi itu sendirian. Dan ketika Maddie sedang menjalankan prosedur penyelamatan kepada Oliver, suster itu bertanya terkait apa yang Maddie lakukan.
karena Maddie seharusnya memotong arteri milik Oliver agar ia mati. Dan saat mendengar perkataan suster itu membuat Maddie baru tersadar jika ternyata suster itulah orang suruhan dari Ali yang menjadi mata-mata mereka. Kembali ke taman, di sana Leona dengan segera datang menghampiri Rhys untuk menyapa polisi gadungan itu. Dan hal tersebut membuat Rhys berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mengambil dan menghajar polisi tersebut. Kembali ke ruang operasi, suster itu mencoba untuk mengambil pisau agar bisa menyakiti Maddie dan Oliver. Beruntungnya, Finch menyadari hal itu dan segera datang untuk memberikan bantuan kepada Maddie. Di sana Maddie meminta kepada Finch untuk membantunya menjalankan prosedur operasi tersebut. Dan ternyata setelah operasi berhasil dilakukan, Maddie dihampiri oleh Rhys dengan Amy yang juga berhasil diselamatkan. Kemudian Rhys dan Finch juga memutuskan untuk mengeluarkan Leon dari markas mereka, serta Rhys meminta kepada Leon untuk tak membuatnya hidupnya dalam ancaman kembali. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari Ali yang menjelaskan jika permainan yang Rhys lakukan membuat dirinya kagum. Ia bahkan memberitahu Rhys bahwa dirinya mengenali Rhys di sebuah kota bernama Istanbul. Ali juga menjelaskan bahwa mungkin mereka harus segera menyelesaikan minum yang belum sempat mereka selesaikan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Carter yang memberitahu Rhys jika Snow telah terlibat ketakutan dan tak berdaya. Carter menjelaskan dirinya melihat Snow kabur dari TKP menggunakan rompi bom yang terpasang di badannya. Carter juga memberitahu Rhys bahwa Snow memintanya untuk memberitahu Rhys jika telah ada seseorang yang mengendalikannya untuk sedang merencanakan sesuatu. Lantas Carter bertanya, apakah Rhys mengetahui semua itu? Rhys menjawab bahwa Carter masih memiliki keluarga yang harus ia jaga, sehingga Rhys meyakinkan Carter untuk tak mengetahui lebih dalam terkait mengenai masalah besar ini. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kedua episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.